Maluku, tahun 1817. Pada awalnya, Inggris memerintah dengan damai. Namun, ketika Konvensi London yang dimana memindahkan kekuasaan Inggris di Nusantara, salah satunya Maluku ke tangan Belanda, peraturan-peraturan baru yang menindas diberlakukan, memunculkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Maluku. Dan inilah saat ketika Thomas Matulesia atau yang kita kenal sebagai Patimura ditunjuk sebagai pemimpin yang akan memimpin rakyat Maluku menuju pemberontakan melawan penjajahan Belanda. Saudara-saudara, kita telah hidup dengan ketenangan saat Inggris memerintah di sini. Namun kini Belanda datang membawa penindasan yang lebih berat. Kita tidak bisa lagi menerima ini. Ya Patimura, kami telah cukup dengan penindasan ini. Benar itu. Bersiaplah bertempur. Hari ini juga kita akan melawan penjajah Belanda. Siap Patimura, segala perintah akan kami laksanakan. Patimura memimpin Maluku untuk bersiap-siap berperang melawan kerasnya kuasa Belanda. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Mei 1817 dilakukannya penyerangan pertama oleh Maluku di salah satu markas besar Belanda, yakni Benteng de Oostende. Penyerangan pertama berlangsung secara membara, di mana Maluku yang dipimpin oleh Patimura dengan semangat tumpah darahnya terus bergerak maju melawan Belanda. Dan akhirnya Maluku berhasil menembak mati Residen van den Berg yang dimana menjadi pertanda bahwa Benteng de Oostende berhasil dikuasai oleh Maluku. Tak hanya di situ, penyerangan oleh Maluku berlangsung hingga 16 Mei 1817, di mana Maluku juga berhasil membakar perahu-perahu milik Belanda di pelabuhan Porto. Walaupun Maluku telah berhasil menguasai Benteng de Oostende dan mengalahkan Belanda, namun Maluku tidak berhenti di situ saja. Patimura yakin bahwa Belanda tidak akan diam saja dan akan datang kembali untuk merebut Benteng de Oostende dari tangan Maluku. Akhirnya, Patimura pun mengusahakan segala cara untuk bisa membuat Maluku bertahan. Mulai dari membuat strategi perang yang benar, hingga memilih beberapa pemimpin pasukan lainnya yang benar-benar bisa menyusun strategi dengan baik. Saudara-saudara, walaupun benteng de Oostende telah kita dapatkan, tetapi kita harus tetap mempertahankan benteng ini agar tidak diambil alih oleh Belanda lagi. Benar Patimura, kita harus menyusun strategi agar kita tidak ditindas lagi oleh Belanda. Ada apa engkau memanggilku? Saudariku, sepertinya aku harus menurunkan posisimu dari pemimpin pasukan. Karena kulihat engkau kurang mahir dalam menyusun strategi. Apa? Aku kurang mahir. Seluruh tumpah darah ku korbankan untuk Maluku. Maluku harus bebas dari penjajah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang benar untuk berperang. Lapor, Tuan. Benteng de Oostende telah diambil alih oleh bangsa Nusantara. Kita harus merebut kembali benteng de Oostende itu. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Segera kerahkan 300 pasukan untuk mengalahkan mereka. Baik, Tuan. 20 Mei
1817. Tentu Belanda tidak bisa diam saja. Belanda di bawah pasukan Mayor Bers datang dan ingin merebut kembali benteng Duurstede. Namun, pada akhirnya Mayor Bers juga tertembak mati oleh Maluku dan Belanda pun tidak berhasil mengalahkan Maluku yang makin berkorban. Penyerangan Belanda terjadi terus-menerus hingga bulan September 1817. Karena Belanda yang kewalahan dengan pertahanan Maluku, akhirnya di bulan Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk melawan Maluku, yang akhirnya berhasil membuat Maluku harus mundur dan pergi ke pedalaman untuk bersembunyi. Patimura, Belanda datang dengan membawa kekuatan perlawanan yang lebih besar lagi. Dan kita tidak bisa bertahan lagi. Sepertinya saat ini kita harus mundur dan bersembunyi di pedalaman. Tetapi tenang saja, kita akan terus melawan. Kami akan selalu mendukung Patimura. Walaupun Belanda telah mendapatkan kembali benteng Duurstede, Belanda tidaklah merasa puas jika belum menangkap Patimura. Dan tak disangka, salah satu mantan pemimpin pasukan Maluku sendiri berkhianat dan menjual informasi tempat persembunyian Patimura karena ia merasa memiliki dendam terhadap Patimura yang sempat menurunkan pangkatnya. Saya tahu di mana Patimura bersembunyi. Saya akan memberitahu Anda, tetapi berikan jaminan keselamatan bagi saya. Anda akan aman jika memberi informasi yang tepat. Menyerahlah engkau, tidak ada gunanya untuk melawan. Rumah ini sudah dikepung 40 serdadu yang siap menembak mati engkau. Terkutuklah engkau pengkhianat! Pada akhirnya, Belanda pun berhasil menangkap Patimura bersama beberapa pemimpin pasukan lainnya. Dan setelah dilakukannya rapat oleh Belanda, mereka memutuskan untuk menggantung mati Patimura yang dimana menjadi pertanda akhir dari penyerangan Maluku terhadap Belanda.